Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami berasal dari kelompok 3 Pendidikan Khusus Organisasi Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang opini yang telah kami buat dengan judul Pemerintah Indonesia belum menetapkan bencana banjir di Sumatera sebagai bencana nasional. Pertama-tama, secara garis besar, isu utama opini kami beranjak dari bagaimana keresahan masyarakat terhadap sikap pemerintah yang belum menetapkan bencana banjir besar di Sumatera sebagai bencana nasional. Banyak orang mengira bahwa bencana ini terjadi murni karena hujan deras atau curah hujan tinggi yang terjadi beberapa waktu lalu. Padahal jika kita melihat lebih dalam, persoalannya jauh lebih kompleks. Bencana yang terjadi berulang ini berkaitan erat dengan bagaimana cara manusia memperlakukan lingkungan dan bagaimana kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah mempengaruhi seluruh bencana besar yang terjadi kali ini. Inilah fokus utama yang kami bahas dalam opini kami. Banjir bandang di Sumatera akhir 2005 bukan cuma karena hujan ekstrim 300-500 mm per hari, tapi juga kerusakan hutan lindung di Batang Toru dan Lauser yang turun 42% sejak 2020 akibat pembalakan sawit dan tambang emas ilegal. Akibatnya, kapasitas nahan air turun 35-40% hujan berubah jadi banjir kilat. Alih fungsi lahan makin parah, 15.000 hektar gambut di Aceh jadi sawit ilegal dan tambang pasir di Sinabung picu longsor yang hancurkan rumah. Tata ruang gagal, pembangunan masuk zona rawan banjir, dampak akhirnya 1.177 korban jiwa, 556.000 pengungsi, dan kerugian triliunan rupiah. Kegagalan tata ruang dan kebijakan pembangunan pemerintah sebagai salah satu penyebab yang memperparah bencana yang terjadi belakangan ini. Hutan lindung rusak, dibabat, dan diganti dengan pohon-pohon sawit, daerah aliran sungai kehilangan fungsi, dan pembangunan yang justru diizinkan di zona rawan banjir. Rencana tata ruang tidak berpijak pada peta kerawanan bencana, tidak pernah melihat potensi apa yang akan terjadi, sementara kebijakan investasi lebih diutamakan daripada keselamatan warga. Dalam kondisi ini, bencana bukan lagi hanya kejadian alam semata, tetapi hasil dari pembangunan yang salah arah dan jauh dari etika. Bencana yang terjadi di Sumatera merupakan bencana yang cukup parah, memakan korban dan kerugian yang cukup besar. Tetapi mengapa hal tersebut belum ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional? Seperti yang kita ketahui bahwa status bencana nasional menurut data-data yang ada dapat membuat sistematika penanggulangan bencana tersebut dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Contohnya, penggalangan dana dan bantuan sosial yang diberikan kepada korban-korban banjir akan jauh lebih efektif dan efisien untuk kedepannya. Bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera seperti banjir dan tanah longsor menimbulkan dampak nyata bagi masyarakat. Banyak warga kehilangan nyawa, rumah, dan terpaksa mengungsi dalam kondisi yang serba terbatas. Akses terhadap fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan pelayanan kesehatan terganggu, sehingga aktivitas sehari-hari lumpuh. Selain itu, bencana ini berdampak serius pada perekonomian masyarakat. Petani gagal panen, pedagang kehilangan usaha, dan pendapatan warga menurun drastis. Trauma psikologis juga dirasakan, terutama oleh anak-anak dan lansia. Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana di Sumatera bukan hanya masalah alam, tetapi persoalan kemanusiaan yang membutuhkan penanganan cepat dan tegas dari negara. Banjir besar di Sumatera itu bukan cuma soal hujan yang deras, ada hutan yang rusak, tata ruang yang semrawut, dan negara yang terlalu ragu buat ambil sikap. Padahal dampaknya sudah besar, korbannya nyata, dan daerah jelas kewalahan. Di kondisi seperti ini, pemerintahan seharusnya berani menetapkan status ini sebagai status bencana nasional, supaya bantuan bisa lebih cepat, lebih terarah, dan lebih adil. Karena yang terdampak bukan hanya angka di laporan, tapi manusia dengan hidup mereka dan masa depan mereka. Kalau negara terus menunggu sampai semuanya makin parah, berarti kita sedang membiasakan diri pada penderitaan mereka. Bencana bukan cuma soal alam, tapi juga tentang seberapa peduli kita sesama manusia.
Sekian penjelasan dari kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.